Pada part ke-92 diambil dari light novel bab 230 sampai dengan 231, Kekuatan Naga Hitam. Begitu Misha dan Kui Kantel memasuki kamar mereka, duo dengan rahang terkilir, Kusan dan Brice, kembali ke ruang resepsi. Mereka tampak terkejut dan bingung. Apakah kalian berdua sudah merasa lebih baik? Jin bertanya. Saya minta maaf, Tuan. Saya terbawa suasana ketika mendengar bahwa saya telah memukul Brice. Saya terus mengungkapkan perilaku saya yang tidak berbudaya di hadapan Anda, Tuan Jin. Kusan menunduk, tapi Jin memberi isyarat agar dia berhenti. Yah, aku suka sisi kemanusiaanmu. Itu cocok untukku. Jika mereka mengenai Gili, aku juga akan meledak. Aku hanya bertanya apakah dia seorang pencuri. Dan situasinya juga membutuhkannya. Sial, ini berantakan. Brice menyentuh dagunya dengan cemberut. Meski sudah diobati dengan tabib, dia masih bisa merasakan sakit di gusinya. Dia merasa dianiaya. Sebulan telah berlalu sejak dia tiba di Tikan setelah insiden di Kepulauan Bluebird. Dia menyia-nyiakan minggu pertamanya karena trauma yang dia alami saat mengetahui bahwa dia sebenarnya telah melayani musuh sejatinya, Joshua, dan fakta bahwa dia telah kehilangan mana. Pada saat itu, akibat kuat dari refluks dari tahap akhir juga mencegahnya melakukan aktivitas apapun. Namun pada minggu kedua, Brice memutuskan untuk mengikuti teladan Kusan dan memberikan kesempatan pada tempat baru ini. Perawatannya belum selesai, dan mananya belum kembali, tapi dia melakukan semua yang dia bisa untuk membantu, mulai dari membersihkan hingga mencuci pakaian. Semua orang di sekitarnya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak perlu, tetapi tidak ada yang bisa meyakinkannya sebaliknya. Brice mengira dia akan dianggap tidak berguna jika dia tidak melakukan apa-apa. Kemarin, dia membantu Latrie menyiapkan meja teh saat dia terlibat dalam kekacauan ini. Semua karena dia bertanya kepada orang asing apakah dia seorang pencuri. Guru, haruskah aku membawakanmu es? Enya bertanya pada Brice. Kamu membicarakan omong kosong, guru, itu lagi. Apakah kamu gila? Siapa yang kamu panggil guru? Kamu mengajariku teori dan prinsip mantra berbasis angin. Kamu bahkan mengajariku mantra bintang 5. Itu sebabnya kamu adalah guruku. Dengan logika itu, semua orang di Akademi Vermont akan menjadi gurumu. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Tentu saja, kehilangan mana tidak berarti dia juga kehilangan kesabaran. Tapi mereka tidak mengajariku apapun di sana. Apakah menurutmu aku tidak mengetahui kurikulum di akademi? Bahkan kelas dasar mereka termasuk teori. Jangan bohong padaku. Tapi mereka benar-benar tidak mengajariku apa-apa. Aku didiskriminasi di sana. Pokoknya, aku akan membawakan es. Sebagai gantinya, ajari aku jenis sihir lainnya juga. Anehnya, Enya melihat sesuatu tentang dirinya di Brice. Tidak ada satu kesamaan pun di antara keduanya, baik dalam penampilan maupun karakter. Tapi ada sesuatu yang membuat Enya merasakan ikatan yang sama dengannya. Bahwa mungkin keduanya bisa menjadi beban berat bagi anggota kelompok lainnya. Enya telah belajar dan berlatih mati-matian sejak misi ke Gua Dark Magic Guild. Itu sebabnya dia bergantung pada Brice untuk mempelajari mantra darinya sambil juga membantunya beradaptasi dengan Tikan. Enya bergegas mengambil es. Brice menggelengkan kepalanya karena kalah. Sekarang aku tidak punya mana, semua bajingan menganggap aku sasaran empuk. Terlepas dari kata-katanya, Brice mengambil kantong es yang dibawanya dan memijat rahangnya dengan itu. Baik, kamu mengerti, jadi sekarang kamu telah membuat janji. Kamu akan mengajariku mantra baru. Kapan aku melakukan itu? Aku akan menunggumu di area latihan bawah tanah sore ini. Tuan Jin, aku pergi sekarang. Enya berlari keluar dari ruang resepsi sebelum Brice sempat meneriakinya. Oh, pusing sekali. Kusan, ada apa dengan gadis itu? Aku sudah merasa tidak enak. Jin terkekeh dan menoleh ke Brice. Izinkan saya memberi kamu nasihat. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan tentang Enya ketika Kui Kantel ada. Dia tidak akan peduli apa maksud kamu. Dia akan memukul kamu bagaimanapun juga. Saya tidak bisa menghentikannya, dan jika dia memukul kamu, Kusan akan kehilangan akal sehatnya lagi. Lalu dia akan melawan Kui Kantel dan membiarkan dirinya dipukul juga. Ini lingkaran setan. Brice tidak selalu maniak pembunuh. Meskipun dia adalah komunikator yang mengerikan dari emosinya sendiri, dia sebenarnya merasa sangat berterima kasih kepada Jin dan orang-orang Tikan. Itu sebabnya dia mengajari Enya mantra sihir meskipun dia menggerutu dan mengumpat. Jin membiarkan Brice bertindak keras karena dia memahami fakta ini. HMPH. Brice berbalik dan pergi. Kusan tetap tinggal untuk meminta maaf. Saya minta maaf, Tuan Jin. Saya akan berbicara dengannya dan memastikan dia mengerti. Biarkan dia. Dia mungkin berbicara seperti itu, tapi dia baik padanya. Gili juga memuji Brice beberapa kali.
Dia bilang Brice lebih membantu dari yang diharapkan. Tikan adalah tempat yang sangat menyenangkan sehingga Kusan dan Brice sulit beradaptasi dengannya. Sejak awal ingatan mereka, mereka dibesarkan untuk menjadi anjing pemburu di pengorbanan bulan. Mereka digunakan, Time Yun diambil dari mereka, dan mereka dipaksa tunduk pada kendali Joshua. Hidup seperti yang mereka tahu itu adalah serangkaian kenangan gelap dan lembab yang tak terlukiskan. Tapi sekarang, mereka secara bertahap mulai menyadari apa artinya hidup sebagai manusia. Hal yang sama berlaku untuk Yulian. Apakah kamu mengalami masalah akhir-akhir ini? Tidak. Jadi begitu. Jin tidak berusaha untuk bertanya lebih dari itu. Yulian masih belum mengatasi rasa takutnya pada Joshua dan penangkapan naga penjaganya. Apalagi dia selalu tertutup dan pendiam. Itu hampir menjadi misteri bagaimana dia bisa bertahan di bawah Joshua dan para ksatrianya yang kejam. Kekuatan Gram, Dewa Badai. Jika ada cara untuk menangkap energi itu secara permanen di Sigmund, maka kita akan mengunjungi Kepulauan Bluebird bersamanya sekali lagi. Memperkuat kekuatan Yulian bukanlah ide yang buruk, seperti yang biasa dilakukan Joshua. Tetapi hanya jika Yulian bersumpah setia sepenuhnya. Dalam benak Jin, Yulian bukanlah bawahan. Dia tidak lebih dari mulut lain untuk diberi makan. Kusan dan Brice juga bukan rekannya, tapi bawahan. Tuan Kashimir. Ya, Tuan Jin. Apakah kita menemukan sesuatu tentang Holy Kingdom saat aku pergi? Aku bertemu dengan para pendeta dengan Bran setelah kamu pergi, tapi mereka sepertinya tidak mau membicarakannya. Tentu saja, aku menyampaikannya sebagai perhatian untuk perdagangan Tikan, jadi mereka tidak curiga. Untungnya, beberapa kapal dagang sedang melewati daerah Santele. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ada yang berbau amis, bukan, Tuan Kashimir? Ya, kurasa kita tidak bisa terus menganggap kerajaan suci Vankela sebagai negara netral. Dalam insiden ini, mereka jelas membantu Zipley. Selain itu, belum ada sepatah kata pun yang dipublikasikan tentang itu. Itu adalah para ksatria suci, pemburu dari masyarakat penjaga pengakuan iman, yang memblokir gerbang Santele. Di dalam kota, mereka bahkan mencuci otak penduduk setempat dengan teknik persuasi, kata Jin. Tampaknya kebutuhan mereka untuk menutupi insiden itu lebih penting daripada keputusan Miklan, Holy King. Entah itu, atau Miklan bersama Zipley. Itu adalah skenario terburuk. Jika kerajaan suci sudah berada di pihak Zipley, itu akan menimbulkan masalah ketika Jin memulai perang suksesi di klannya. Lusinan ksatria penjaga akan mati atau terluka dalam proses itu, dan Jin akan ditinggalkan tanpa penyembuh terkemuka kerajaan suci. Atau jika dia berhasil mendapatkannya, dia harus membayar harga yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari harga biasanya. Itu bukan hanya untuk Jin. Dampaknya akan melampaui klan Rankandel dan menjangkau semua klan seni bela diri Hufester. Itulah keunggulan Healer dan produk medis Holy Kingdom. Itu tidak sepenuhnya mustahil, tapi kuharap itu tidak benar. Di Santele, aku juga bertemu dengan Lani Salome, putri angkat Raja Suci. Miklan terkenal karena cintanya pada gadisnya. Kerajaan Suci bahkan menyebutnya bodoh untuk gadisnya. Aku sendiri sudah mendengar beberapa cerita tentang itu. Tapi untuk berpikir dia mengirim putrinya sendiri untuk membantu Zipley. Kurasa itu berarti kerajaan suci adalah... Tidak, Lani sangat berbeda dengan ksatria suci dan penyembuh di sana. Jika bukan karena dia, Murakan pasti sudah mati atau ditangkap oleh Zipley, kata Jin. Dia menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, bagaimana mereka bertemu Lani untuk menyelamatkan Murakan, dan bagaimana pertempuran antara Kadun dan Murakan berlangsung. Lani merasa bahwa kerajaan suci telah dikorupsi, berkolusi dengan penguasa dan menyembunyikan kebenaran. Itu sebabnya dia memutuskan untuk membantu kami. Karena bukan Murakan yang membantai rakyat. Kadun. Saya tidak tahu. Dia telah menunjukkan kasih karunia yang besar kepada Anda, Tuan Jin. Ya, memang. Aku sudah memikirkannya. Bagaimana jika Holy King menempatkan Lani di Society of Guardians of the Create untuk diselidiki? Karena bukan seluruh Holy Kingdom yang memihak Zipley, tapi hanya sebagian dari faksi-faksinya, termasuk Guardians of the Create, maksudmu? Ya. Menurutku itu juga lebih mungkin. Mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Holy Kingdom dalam beberapa tahun terakhir, kebanyakan bertentangan dengan kepentingan orang-orang yang memegang kekuasaan di dalam kerajaan. Penghapusan teknik persuasi adalah contoh yang bagus. Miklan telah melarang penggunaan teknik persuasi 20 tahun yang lalu. Jin, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, belum cukup umur untuk mengetahui tantangan sengit yang dihadapi dekrit tersebut saat itu. Kashimir, sebaliknya, adalah bagian dari keluarga kekaisaran, jadi dia ingat pertemuan harian yang diadakan di lingkaran Vermont dan artikel yang ditulis tentang topik tersebut. Dektit itu bukanlah kejutan besar, mengingat bahwa teknik ini adalah cara perbanyakan dan konversi termudah dan terkuat.
Tapi untuk mengatakan bahwa otoritas kerajaan suci akan memihak Zippley hanya untuk memprotes tidaklah terlalu meyakinkan, karena mereka bisa berakhir menjadi pion dari faksi besar jika mereka tidak cukup berhati-hati. Kau benar, Tuan Jin. Jika memang begitu, akan lebih mudah untuk menghasut kerusuhan untuk menggulingkan Raja Suci. Sepertinya kita harus menyelidiki lebih dalam. Aku merasa kita mungkin akan mengungkap agenda politik yang jauh lebih rumit. Pertama, tolong selidiki Lani Salome untukku. Aku mendengar Kapten kelima dari Guardians of the Create berbicara tentang kemungkinan masa percobaan. Jika Miklan tidak ikut campur, dia mungkin dalam masa percobaan sekarang. Dimengerti. Karena dia telah banyak membantu Murakan, aku juga akan menemukan cara untuk menghadiahinya dengan cara yang tidak membuatnya tidak nyaman. Kondisi Murakan membaik secara signifikan keesokan paginya. Demamnya yang membara benar-benar hilang, dan sekarang dia berkeliaran di aula rumah Tikan dengan ekor terangkat tinggi seperti kucing yang bahagia. Suhu tubuhnya turun tanpa bantuan penyembuh. Mereka bahkan melihat Shuri meregangkan Murakan di lantai dan menggulungnya seperti bola. Kurasa kita tidak perlu mengembalikannya sama sekali. Dia tampak bahagia sendiri. Bagaimana menurutmu, Jin? Itu akan menghemat oksigen di Menshah juga. Misha, tolong. Aku bercanda. Kalau saja dia setengah tampan setelah mendapatkan kembali pikirannya. Sayang sekali. Mulai sekarang, kamu mungkin mendengar beberapa suara, termasuk jeritan. Bertahanlah karena itu semua bagian dari proses. Mengerti? Bayangan Misha membayangi Murakan yang masih tergeletak di lantai. Dia menatap Murakan dengan seringai jahat. Ada teriakan? Jin bertanya bingung saat Misha mengangkat Murakan ke dalam pelukannya. Dia mengangguk. Dan tidak pernah, kamu harus memasuki ruangan. Perawatan seperti apa itu? Jin penasaran tapi memutuskan untuk tidak bertanya. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa mengembalikan Murakan ke bentuk aslinya. Tidak masuk akal untuk menanyainya. Bagaimanapun, yang kami tahu pasti adalah bahwa ini akan menjadi proses yang tak tertahankan. Semoga berhasil, Murakan. Murakan meringkuk di pelukan Misha, sama sekali tidak menyadari penderitaan yang akan datang yang dia tuju. Aku percaya padamu dengan ini, Misha. Sampai jumpa lagi. Pintu Misha terdengar sangat berat saat ditutup. Jin dan Shuri saling memandang dan berkedip. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar teriakan. Ratapan tajam seperti kucing keluar dari pintu yang tertutup rapat. Shuri tersentak dan mulai menggaruk pintu seolah ingin menyuruh Jin membukanya, hanya menambah kengerian Jin. Tidak apa-apa, Shuri. Misha sedang menyembuhkan Murakan. Jangan khawatir. Sepertinya sudah dimulai. Kui Kantel melewati lorong. Meskipun Jin baru saja menyuruh Shuri untuk tidak khawatir, dia juga merasa agak cemas. Itu sebabnya dia ingin bertanya pada Kui Kantel apakah tidak apa-apa, bukan? Atau setidaknya, dia mencoba bertanya karena dia menghabiskan sepanjang malam berbicara dengan Misha dan kemungkinan besar tahu lebih banyak tentang prosesnya. Tapi ekspresi Kui Kantel muram. Bahkan, dia menyilangkan lengannya dan bahkan menggigit kukunya. Dia tidak hanya terlihat cemas. Dia hampir tampak bersalah karena suatu alasan. Kui Kantel? Ya Dewa, kuharap dia bisa menanggungnya. Menahan apa? Kecemasannya melonjak. Oh, bukankah Misha memberitahumu? Beritahu saya apa? Perawatan ini bukan hanya tentang mengembalikan Murakan ke wujudnya. Jika hanya itu, aku bahkan tidak akan khawatir. Misha sedang mempertimbangkan untuk memulihkan beberapa kekuatan lama Murakan saat dia melakukannya. Mereka bisa mendengar teriakan Murakan di luar pintu. Mereka juga mendengar sesuatu yang menyerupai gergaji mesin, tetapi mereka tidak mendengar suara Misha sama sekali. Kamu bilang dia akan menanggungnya. Jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, apakah itu berarti Murakan bisa mati? Tidak sama sekali. Kalau memang begitu, Misha pasti sudah memberitahumu sebelum memulai. Kui Kantel merespons dengan gerakan berlebihan. Lalu apa? Jika operasinya salah, dia akan hidup, tapi dia akan kehilangan semua sisa kekuatan yang dia miliki. Mata Jin melebar. Dia tiba-tiba merasakan kemarahan terhadap Misha. Jika operasi itu melibatkan risiko seperti itu, dia jelas seharusnya berkonsultasi dengannya dan Gilly sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga bisa memahaminya. Murakan pasti akan menerima operasi itu, terlepas dari risikonya. Kekuatan yang dimiliki Murakan sebelumnya, dijelaskan oleh dirinya sendiri dan orang lain, sangat berbeda dari yang dia miliki sekarang. Dia bahkan bisa menandingi kekuatan Temaran Kandel. Dikatakan bahwa dia memerintahkan semua naga langit. Apa yang disaksikan Jin tentang prestasi Murakan saat melawan manifestasi Peitel di Ulian baru-baru ini adalah teror itu sendiri. Judul Great Dark Dragon yang mengikuti namanya tidak pernah berlebihan. Namun terlepas dari masa lalunya, Murakan sekarang tidak sekuat yang dia lindungi, Jin sendiri, apalagi Kui Kantel.
Jika mereka menghadapi musuh yang tangguh sendirian, sekarang Jin yang harus melindungi Murakan. Oleh karena itu, Murakan tidak akan pernah menentang operasi ini. Tidak semua naga penjaga lebih kuat dari para kontraktor di bawah perlindungan mereka, tetapi normal bagi mereka untuk memiliki jumlah kekuatan yang sesuai. Kui Kantel membaca ekspresi Jin dan menambahkan, sepertinya Misha tidak menyukai Murakan, tapi dia datang ke sini segera setelah sesuatu terjadi padanya. Dia akan melakukan apa yang dia bisa, jadi mari kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa hari mendatang. Bagaimana peluang suksesnya? Apakah dia menyebutkan sesuatu? Dia bilang ada peluang sukses 50%. Kurasa itu tidak terlalu rendah. Ya ampun, suara apa ini? Kedengarannya seperti kucing yang berteriak sekuat tenaga. Jangan bilang itu Murakan. Kali ini, Gilly yang berhenti di pintu saat melewati lorong. Kui Kantel menggambarkan situasinya lagi, dan Gilly langsung memucat. Jin meraih tangannya yang gemetaran. Dia berpikir persis sama dengan Jin. Bukankah seharusnya Misha memberitahu mereka? Itu adalah hal pertama yang dia pikirkan, tetapi pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa terlepas dari segalanya, Murakan akan setuju. Ketiganya tidak bisa meninggalkan lorong melalui pintu. Secara alami, rekan mereka bergabung dengan mereka satu persatu, menambah jumlah orang yang berdiri di lorong. Oh tidak, Murakan! Aku hampir merasa teriakannya menyakitiku. Tuanku pasti sangat khawatir. Tuan Jin, Gilly, aku yakin dia akan bertahan. Kenapa kamu tidak makan ini sambil menunggu? Saat makan siang, semua teman mereka berkumpul di lorong. Jeritan terus berlanjut tanpa henti sepanjang malam. Mereka bergabung dengan semakin banyak suara dari sesuatu yang pecah dan suara ledakan. Dan tepat sebelum jam menunjukkan tengah malam, kelompok itu mendengar jeritan yang jelas-jelas milik manusia. Itu benar-benar berbeda dari jeritan tajam seperti kucing yang mereka dengar, dan itu jelas suara Murakan. Sejak saat itu adalah campuran jeritan kucing dan jeritan manusia. Murakan berpindah-pindah antara wujud manusia dan kucingnya selama operasi. Teman-temannya menjadi semakin gugup. Tiba-tiba, teriakan berhenti, dan pintu terbuka. Kelompok itu melihat sekilas ruangan ketika pintu terbuka. Itu dipenuhi dengan noda darah dan gumpalan gelap energi bayangan yang mengambang di mana-mana. Tapi mereka tidak bisa melihat Murakan. View! Misha muncul ke lorong setelah menyeka keringat dari dahinya. Melihat semua teman yang berkumpul, matanya melebar karena terkejut, tetapi dia mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Mengapa kalian semua berkerumun? Sepertinya Kui Kantel memberitahumu. Jika kamu akan menentangku, maka itu bukan niat kami. Saya yakin kamu memutuskan operasi karena Anda lebih mengenal Murahan daripada kami. Apakah dia baik-baik saja? Untuk saat ini, ya. Tapi kita harus melakukan ini beberapa hari lagi. Kita belum bisa santai dulu. Tidak ada jejak seringai jahat dari sebelumnya. Dia tampak sangat lelah. Meskipun yang lain tidak menyadarinya, sebagai kontraktor solderet, Jin tahu dengan jelas berapa banyak energi bayangan yang telah dia keluarkan. Jumlah energi bayangan yang luar biasa yang dia rasakan pada pandangan pertama telah menurun secara signifikan. Dia menyadari bahwa dia memberikan segalanya dalam operasi. Aku sangat lelah. Aku akan makan sesuatu dan istirahat. Aku akan segera menyiapkannya, Misha. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu miliki? Misha memberikan jawaban yang agak mengejutkan atas pertanyaan Gilly. Strawberry cake. Jika tidak, pai dibuat dari buah segar lainnya. Mereka pasti bersaudara. Misha memulai operasinya pada siang hari dan selesai sekitar tengah malam. Jadi berlalu seminggu. Seiring berjalannya waktu, ada lebih banyak jeritan manusia daripada tangisan kucing. Hari ini akan menjadi pertarungan terakhir. Aku tidak tahu kenapa aku harus menderita untuk kakakku yang bodoh itu. Misha memandang Jin dan teman-temannya dengan mata lelah. Apakah Murakan selamat dari pertempuran atau tidak? Dia akan bersatu kembali dengan teman-temannya sebagai naga setelah hari ini. Jeritan paling keras yang pernah mereka dengar hingga saat ini dimulai begitu operasi hari itu dimulai. Tapi mereka tidak mendengar jeritan kucing. Fase transformasi yang tidak menentu antara bentuk manusia dan kucingnya telah berakhir. Mereka tidak dapat mengingat apa yang telah mereka lakukan sampai malam tiba. Mereka hanya bisa melihat pintu yang tertutup rapat, menekan perasaan cemas di hati mereka. Para sahabat tidak akan memperlakukan Murakan secara berbeda, bahkan jika dia kehilangan kekuatannya. Tapi bisakah Murakan sendiri menerimanya? Itulah pertanyaan yang membuat semua orang gelisah. Tuan muda, ini akan segera tengah malam. Tolong, saya harap dia baik-baik saja. Pada saat itu, jeritan berhenti. Kebisingan dari berbagai peralatan memudar bersamaan dengan itu. Semua orang terdiam dan menunggu pintu terbuka. Saat pintu terbuka, seorang pria berambut hitam panjang muncul. Itu adalah Murakan. Dia tersenyum saat melihat teman-temannya. Lama tidak bertemu, kalian semua. Murakan!
Murakan. Dia berbeda. Untuk beberapa alasan, ada kekuatan misterius dalam suaranya. Tiba-tiba, Jin teringat pertama kali dia bertemu naga di ruang bawah tanah Storm Castle. Kekuatan luar biasa yang dirasakan Jin sebagai seorang anak mengisi mata dan sikap Murakan. Operasi itu sukses. Para sahabat merasakannya bahkan sebelum Misha dapat mengomunikasikan hasilnya. Wahahaha. Ya, saya Murakan. Dia tertawa seperti orang gila. Para sahabat gemetar dan melangkah mundur karena energi tawanya yang kuat. Itu hanya tawa, tapi retakan mulai terbentuk di dinding batu tebal lorong. Ini tidak mungkin bagi Murakan 40 hari yang lalu. Ya, itu dia. Ini dia. Ini aku. Buahaha, View. Bam. Leher Murakan langsung terpelintir sedemikian rupa sehingga menyebabkan kematian bagi kebanyakan orang. Misha dengan paksa memukul bagian belakang lehernya setelah keluar dari pintu. Kamu gila. Hei, lihat. Siapa yang menyuruhmu berteriak seperti itu? Gendang telingaku hampir pecah karena teriakanmu selama seminggu. Murakan dengan cepat menoleh dan menatap Misha. Lalu dia tertawa lagi. Pokoknya, terima kasih. Aku selamat berkat kamu. Izinkan aku memelukmu sebagai tanda terima kasihku. Sini. Enyah. Ya, aku juga tidak serius. Lagi pula siapa yang mau memelukmu? Nah, kamu bisa pulang sekarang. Aku harus berpesta dengan teman-temanku. Aku akan mengirimkan uang untuk usahamu nanti. Ya, teruslah bicara. Sepertinya kamu yakin kamu kuat dan kuat sekarang hanya karena kamu telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatanmu. Lebih baik kamu tahu tempatmu sebelum aku memukulmu. Oh, kamu masih di sini? View. Wam, bam, retak. Tinju Misha membuat Murakan terbang ke lorong. Pukulan dan tendangannya dengan mudah setidaknya berkekuatan bintang 8. Murakan menerima semua pukulan itu tanpa menumpahkan setetes darah pun. Para sahabat tidak tahu apakah akan terkesan dengan pemukulan Misha atau ketangguhan Murakan. Saudaraku tersayang, kamu baru mendapatkan kembali 40% dari kekuatanmu sebelumnya. Itu berarti kamu bisa mati jika kamu tidak hati-hati. Misha berbicara setelah mendaratkan sekitar 20 pukulan dan kemudian melemparkannya ke samping. Kamu hanya mengembalikan 40% kekuatanku dengan sengaja, bukan? Karena aku akan jauh lebih kuat darimu jika kamu mengembalikan semuanya kepadaku, kan? Betapa dosanya kamu mengatakan itu. Aku akan memberimu waktu 5 detik. Jika kamu tidak segera berlutut dan menunjukkan rasa terima kasihmu, aku akan mengubahmu kembali menjadi kucing. Sebelum Murakan bisa membalas, Jin dan Gili menangkapnya secara bersamaan. Mereka memaksanya untuk berlutut dan membungkuk. Terima kasih atas semua masalah yang telah kamu alami, Misha. Kamu pasti sangat menderita selama menunggu juga. Meskipun itu menggangguku untuk setuju dengan idiot itu, aku harus pergi sekarang.